Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, Sobat Sehat, selamat sore. Tentunya juga untuk para pendengar RRI Pro 3 maupun juga para pendengar semua dimanapun kamu berada. Senang sekali di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Siaran Sehat bersama Dr. Isa. Dan juga tentunya saya sudah bersama narasumber kita, tidak lain tidak bukan adalah Dr. Isa Broto Asmoro, selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Selamat sore, Dr. Isa. Halo, selamat sore Mas Revan, sobat sehat semuanya, dan para pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada. Kabar sehat, Dr. Isa, sore hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat ya. Amin, amin. Dan juga tentunya Sobat Sehat, tema kita pada sore hari ini adalah membahas seputar Q&A dengan Dr. Isa. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk tentunya di program Siaran Sehat bersama Dr. Isa. Dan di talkshow sore hari ini juga nantinya bisa disimak di IGTV @Radio Kesehatan, IGTV @Kemenkes_RI, serta juga dirilai di RRI Pro 3, rri.co.id, dan juga di IGTV @RRI Programa 3, maupun juga di kanal YouTube-nya RRI Net Official dan juga RRI Net. Serta juga dirilai di Radio Suara Selabes FM Makassar, Radio Naga Suara Bogor, Radio Unima Magelang, dan juga Radio Klasi di Padang, Sobat Sehat. Bagi yang ingin bergabung tentunya kami undang juga via WhatsApp dan juga SMS-nya di 0811-874-1919 atau bisa juga mention di Twitter dan juga Instagram @radiokesehatan. Dokter Isa, kita akan menjawab pertanyaan dari netizen satu persatu seperti itu. Yang Ya, pertama ini bergabung dari Instagram, ada @willy_prianto yang menanyakan tentang sudah divaksin pertama dan vaksin kedua, haruskah melakukan vaksin ketiga? Dan juga ada @irohmastiroh yang menanyakan kenapa setelah divaksin 2 kali tapi tetap terkena COVID, padahal setiap keluar rumah selalu pakai masker. Bagaimana, Dokter Isa? Oke, baik. Pertanyaan pertama terlebih dahulu ya, dari Willy tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa sih kita harus vaksin ketiga? Ya, Sobat Sehat, para pendengar semuanya, mungkin ada yang banyak banget nih yang bertanya seperti Willy tadi tanyakan ya. Jadi, kenapa demikian? Karena berdasarkan hasil studi, terjadi penurunan antibodi 6 bulan setelah dosis primer atau lengkap 2 dosis penyuntikan. Dan kalau kemarin sempat vaksin primernya adalah Janssen, cuma 1 kali penyuntikan, dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster juga. Dan hal ini juga didukung oleh hasil kajian dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, ya, melalui surat nomor ITAGI_SR_2 tahun 2022 mengenai kajian vaksin COVID-19 dosis lanjutan. Nah, ITAGI ini menganjurkan memang untuk pemberian booster agar kita bisa memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun. Nah, selain itu, ada data kajian juga dari kajian Kemenkes nih ya terhadap 17.871 pasien yang dirawat sejak 21 Januari hingga 19 Februari 2022. Nah, ternyata vaksinasi dosis ketiga atau booster ini dapat menurunkan resiko kematian hingga 91%. Nah, itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk melakukan vaksin dosis ketiga. Nah, sementara untuk pertanyaan kedua nih, dari Mas Tiroh tadi ya. Waduh, semoga sekarang sudah sehat lagi ya, sudah nggak sakit lagi. Dan kenapa sih kan kalau misalnya kita udah vaksin, udah pakai masker, kok bisa tetap kena COVID gitu ya? Memang sebenarnya yang harus kita ingat bahwa vaksin sendiri ya itu tidak bikin kita 100% kebal gitu kan terhadap penyakit COVID-19 ini. Kita nggak tahu-tahu jadi Superman gitu yang nggak bisa kemasukan virus. Namun vaksin ini berfungsi untuk menurunkan resiko perburukan kalau sampai kita terinfeksi. Jadi menghindarkan kita dari resiko untuk sampai dirawat di rumah sakit, untuk sampai meresiko kematian gitu. Nah, sudah disiplin protokol kesehatan, tapi kenapa bisa kena juga? Nah, ini banyak faktor juga yang mempengaruhi. Mungkin saja kondisi badan kita sedang kurang istirahat, imunitasnya kurang optimal, jadi kita bisa tertular gitu ya. Atau mungkin ada lengah nih, celah-celah kelengahan di mana kita lagi buka masker, ya disitulah terjadi
penularan gitu ya. Jadi memang ada 3 faktor utama nih yang mempengaruhi penularan COVID-19. Yang pertama dari agennya sendiri. Agennya ini kan mikroba penyebab penyakitnya, yakni virus SARS-CoV-2. Ya. Yang kedua adalah hostnya, inangnya, atau si manusianya yang terserang. Ini kan banyak banget faktor yang mempengaruhi ya, dari faktor usia, imunitas, penyakit, komorbid, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, dari sisi lingkungan. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi. Misalnya kita berada di tempat yang padat penduduknya, mobilitasnya tinggi gitu kan, atau kita berkerumun, atau ya dan lain-lain. Nah, ini juga sangat mengaruhi. Jadi, sobat sehat semua, memang makin banyak ikhtiar yang kita lakukan, tentu akan makin baik. Jadi, jangan hanya mengandalkan vaksin dan masker, tapi semuanya harus paripurna kita usahakan ya. Makin banyak ikhtiar yang kita lakukan, makin tertutuplah celah-celah kemungkinan virus ini bisa masuk dan menginfeksi kita. Jadi, yuk gaya hidup sehatnya diperbaiki lagi, ya, makan dengan gizi seimbang, tidur cukup, olahraga yang rutin, stress management, agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Baik, semoga terjawab untuk yang sudah bergabung. Tadi ada Willy dan juga Iroh, Mas Tiroh. Kita lanjut, Dr. Isa. Ini ada Drante Alosarira yang menanyakan tentang vaksin booster bagi lansia. Bagaimana jika kalau lansia dalam tahap penyembuhan, boleh apa enggak sih di booster sekarang? Dr. Isa bagaimana? Oh, oke. Nah, ini kebetulan ada update nih ya dari Kementerian Kesehatan. Ini menerbitkan ketentuan baru terkait pemberian vaksin booster, terutama bagi kelompok lansia. Jadi ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor SR.02.020/1123/1123, yakni tanggal 21 Februari 2002, bahwa pemberian dosis booster bagi usia yang lebih atau sama dengan 60 tahun dapat diberikan dengan interval minimal 3 bulan setelah mendapatkan vaksinasi primer lengkap. Yang sebelumnya kita tahu ya kalau booster itu kan jedanya 6 bulan. Tapi untuk lansia saat ini bisa diberikan dengan jeda 3 bulan saja. Nah, untuk pertanyaan tadi ya diajukan sama Drante tadi ya, kalau lansia sedang dalam tahap penyembuhan, boleh booster atau tidak, ini mungkin penyembuhan penyakit non-COVID mungkin ya. Ya, jadi kalau misalnya lagi sakit, ya diberikan sebaiknya setelah dia sudah sehat, gitu ya. Jadi saat dia punya waktu untuk istirahat yang cukup. Tapi kalau misalnya lagi ada penyakit penyerta atau komorbidnya, ya pastikan pada saat itu terkontrol, gitu ya, dan tidak sedang kambuh. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu nih, kapan ya sebaiknya, ya bisa ditanyakan ke dokter yang memeriksa untuk memastikan bahwa lansia tersebut itu sudah bisa diberikan vaksin atau tidak, seperti itu. Baik, selanjutnya masih seputar vaksin juga, Dr. Isa. Ada @kerisia76, ini menanyakan tentang penyintas boleh booster sebelum 6 bulan atau tidak. Lalu juga masih sama seputar vaksin dari @sumi.stg, jika positif Omikron, vaksin ketiganya bisanya kapan? Dan juga ada hehes_80, ini namanya juga. Kalau sudah sembuh dari COVID, bisa langsung di booster atau tidak? Bagaimana, Dok? Terkait boosternya ini tadi ya. Oke, berarti tadi ada Cerisia, Sumi, sama siapa tadi tuh? Hehes ya. Oke. Memang kalau untuk hal ini ya, Sobat Sehat, para pendengar dimanapun berada, saat selesai isolasi mandiri atau terpusat, tapi ternyata sudah berjeda 6 bulan nih dari vaksin lengkapnya atau vaksin primernya, maka jika penderita COVID-19 yang bergejala ringan atau sedang, booster ini bisa diberikan setelah 1 bulan, ya kalau dia sudah sembuh. Nah, tapi kalau pada saat dia menderita COVID-19-nya itu gejalanya berat, maka booster itu sebaiknya diberikan setelah 3 bulan setelah dia dinyatakan sembuh, ya. Dan ini memang sudah ada aturannya dari edaran Kemenkes nomor HK.02.01/1/2524 tahun 2021 dan HK.02.02/2/2052 tahun 2022. Jadi sekarang buat yang masih isolasi mandiri atau terpusat juga, semoga lekas sehat. Dan nanti kalau misalnya belum booster, segera booster 1 bulan atau 3 bulan setelah sembuh, seperti yang tadi sudah disampaikan.
Baik, semoga terjawab juga untuk yang bergabung di kesempatan kali ini. Lalu juga dok, ada yang menanyakan tentang mendapatkan obat gratis bagi pasien Hmm. COVID-19. Bagaimana caranya? Dari Vera di Instagram. Oke, jadi para pendengar semua, saat ini kan pemerintah tuh melalui Kementerian Kesehatan tentunya ya, sudah melakukan berbagai upaya penguatan fasilitas telemedicine ya. Dari mulai perluasan layanan telemedicine bagi pasien isoman yang semula hanya di kota-kota besar di Jawa Bali gitu ya. Nah, saat ini sudah mencakup wilayah di luar Jawa Bali juga, termasuk kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Manado dan Makassar. Nah, kabar baiknya ya nggak hanya hasil PCR positif aja, tapi ternyata antigen positif itu juga saat ini diakomodir ya untuk mendapatkan layanan telemedicine ini. Nah, jadi prosedur layanan telemedicine caranya adalah pertama pasien yang melakukan tes PCR atau antigen, tapi hanya di laboratorium yang terafiliasi ya dengan Kemenkes ya. Nah, kalau ternyata hasilnya positif, nanti pasien tersebut akan mendapatkan WA dari Kemenkes yang centang biru. Nah, kalau misalnya nggak dapat juga WA-nya gitu ya, bisa cek nih ke websitenya langsung, cek sendiri aja, isoman.kemkes.go.id, atau bisa hubungin 119 extension 9, atau hotline Halo Kemenkes ya di 0811 1050 0567. Nah, habis itu bisa tuh lakukan konsultasi online. Nanti kalau udah konsultasi online sesuai gejala akan mendapatkan obat gratis bagi pasien di wilayah yang tadi sudah tersedia. Namun kalau di wilayah tidak tersedia telemedicine, tentunya tersedia dong fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Jadi konsultasi ke puskesmas terdekat di domisili kita, dan nanti setelah konsultasi akan mendapatkan obat dan vitamin juga gratis juga sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatannya masing-masing. Baik, baik. Kali ini ada satu pertanyaan mungkin yang cukup aneh dan kurang familiar, Dokter Isa. Ini ada murid Itu. dari Instagram tentang CT31 berapa hari isomannya. Nah, ini yang dimaksud dengan CT ini seperti apa sih, Dok? Memang, Dok? Oke, oke. Oke, jadi CT value atau namanya cycle threshold value ya, itu adalah nilai yang muncul dalam pemeriksaan PCR. CT value PCR ini berfungsi untuk membantu menentukan status apakah seseorang itu positif atau negatif terkait infeksi virus corona. Nah, dalam hasil tes PCR, CT value ini mengacu pada beberapa kali siklus amplifikasi atau pengulangan pemeriksaan pada sampel sampai komponen virus corona ini dapat dideteksi oleh mesin pemeriksaan PCR. Nah, secara umum, proses amplifikasi pada pemeriksaan PCR ini akan terjadi berulang-ulang hingga mencapai 40 sampai 45 kali siklus. Nah, tergantung laboratoriumnya. Nah, pada laboratorium yang menetapkan CT value 40, artinya mereka sudah melakukan pengulangan amplifikasi untuk mendeteksi RNA virus corona ini hingga 40 kali dalam tes PCR yang dilakukan. Nah, apabila dalam 40 kali pengulangan tersebut ternyata berhasil nih mendeteksi virus corona, maka tes PCR tersebut dinyatakan positif. Nah, setelah itu, pemeriksa juga akan melampirkan nih pada siklus amplifikasi berapa materi genetik virus yang ditemukan. Nah, contoh, kalau RNA virus corona pada sampel itu terdeteksi di siklus ke-20, maka hasilnya PCR positif dengan CT value-nya 20. Sementara kalau misalnya dalam 40 kali pengulangan tidak ditemukan, ya hasil tes PCR-nya dinyatakan negatif, begitu. Nah, tapi PCR ini tidak bisa membedakan virus yang infeksius, ya. Bisa saja pada akhir masa penyakit, PCR masih bisa positif terus nih, ya dengan CT value biasanya rendah. Namun pasien sudah tidak menularkan. Nah, bahkan hasil PCR COVID-19 positif ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ada yang bahkan sampai 3 bulan sudah terinfeksi. Padahal pasien ini sudah tidak menularkan. Jadi, kembali ke pertanyaan, lama isolasi yang ditentukan ini tidak berkaitan dengan angka CT, tapi berdasarkan lama periode infeksi virusnya. Sehingga kriteria selesai isoman itu tidak perlu sebenarnya menunggu hasil PCR negatif. Karena ditentukan dengan kalau misalnya nih pada sakit itu tidak bergejala, maka minimal 10 hari sejak swabnya positif.
berapapun city value-nya saat itu yang terdeteksi. Nah, bagi yang bergejala muncul gejala, itu harus minimal 13 hari dengan 3 hari terakhir itu bebas gejala demam dan gangguan pernapasan, gitu ya. Jadi sekarang sudah tahu ya, jadi city value berapa tidak menentukan lama, tapi ya positifnya berapa lamanya itu ya. Jadi yang bagi sedang isolasi mandiri, tetap semangat, fokus aja pemulihan diri yang benar, nggak usah mikir-mikir tiap hari PCR terus, hitung-hitung nilai CT-nya naik turun gitu ya. Yang penting fokus penyembuhan dan fokus ketika isoman konsumsi obat yang baik sesuai dosis dan anjuran, dan cek rutin ya saturasi oksigen, temperatur, dan konsultasi secara rutin kepada tenaga medis yang memeriksa gitu. Nah, tapi kalau misalnya penasaran juga, saya kayaknya tetap pengen tes PCR deh gitu ya. Nah, Kemenkes ini sudah melakukan penyederhanaan exit tes PCR juga nih. Ya, kalau tadinya mungkin pernah dengar di hari ke-5 atau ke-6 itu harus 2 kali gitu ya, sama-sama negatif baru dinyatakan sembuh. Sekarang kalau tes di hari ke-5 setelah positif, terus kemudian sudah negatif, maka sudah bisa dinyatakan sembuh gitu ya. Nanti hasilnya kelihatannya apa? Di Peduli Lindungi. Jadi di aplikasi itu nanti otomatis akan berubah jadi hijau gitu. Baik, semoga terjawab juga untuk Vera yang bergabung tadi. Selanjutnya ini ada CN Simanjuntak 16 menanyakan tentang vaksin pertamanya Agustus 2021 sampai dengan saat ini belum vaksin kedua, Dokter Isa, karena memang tidak ada stok merek vaksin yang sesuai dengan merek pertama. Boleh nggak mengulang vaksin dosis pertama dengan merek vaksin lain setelah 6 bulan tidak pernah vaksin? Bagaimana, Dok? Oh, oke. Yang kemarin ingin vaksin dosis kedua, tapi nggak ada stoknya waktu itu, sebenarnya Kemenkes sudah bikin edaran juga. Ini edarannya SR02.02/2/921 tahun 2022 ya, tanggal 13 Februari kemarin ya. Bagi yang belum mendapatkan dosis kedua atau drop out istilahnya ya, dan drop out kurang dari 6 bulan ya, ini dapat diberikan vaksin dosis kedua dengan platform yang berbeda. Tentunya disesuaikan dengan ketersediaan di daerah masing-masing. Nah, tapi bagi yang dosis keduanya ternyata sudah lewat nih dari 6 bulan gitu ya, maka ya harus diulang. Jadi vaksin primernya yang sekali kemarin itu udah nggak berlaku lagi. Jadi harus diulang dan vaksinnya dapat menggunakan platform yang berbeda dari yang waktu itu. Nah, saat ini ya, mengingat Sinovac sendiri kan didistribusikan dengan jumlah yang terbatas dan memang diperuntukkan untuk anak usia 6-11 tahun. Maka sasaran yang drop out, yang habis pakai Sinovac ya, dosis pertamanya, dapat menggunakan vaksin dengan platform yang berbeda, sesuai yang tersedia untuk melengkapi dosis keduanya. Tentunya dengan mengutamakan vaksin yang memang waktu expired-nya lebih cepat. Jadi ya, lebih baik digunakan saja apa yang ada. Ya. Nggak perlu ragu, nggak usah bimbang. Kalau mau vaksin kedua, stoknya habis, atau lupa gitu ya jadwalnya, segera lengkapi aja ke sentra-sentra vaksinasi atau puskesmas terdekat. Baik, semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari banyak warganet ya, pertanyaan tadi. Selanjutnya juga ini ada Nova Fitriani dari WhatsApp yang sudah bergabung. Apakah COVID-19 ini bisa menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala, Dr. Isa? Seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya Nova. Iya, betul sekali ya. Jadi virus penyebab COVID-19 ini dapat menular dari orang yang bahkan tidak menunjukkan gejala. Itu kita suka sebutnya OTG ya, orang tanpa gejala ya. Nah, jadi kalau kita masuk dalam kategori kontak erat, ya misalnya kita deket-deketan, ya kurang dari 1 meter gitu dengan orang lain, terus berkomunikasi dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, atau kontak eratnya dengan kontak fisik gitu ya, kita sentuh-sentuhan langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif. Nah, atau orang yang melakukan perawatan langsung dengan pasien tanpa menggunakan APD yang terstandar, yang baik gitu ya, yang efektif. Maka ini kategori kontak erat. Nah,
kalau misalnya kita langsung dalam kategori tersebut, kita langsung tes aja sebaiknya. Kita langsung karantina mandiri, terus lakukan tes ya. Dan kalau misalnya dalam 24 jam tes tersebut ternyata positif, ya kita harus melakukan lanjutkan dengan isolasi mandiri. Tapi kalau negatif, ingat, karena riwayat kontak erat, lanjutkan karantina mandirinya sampai hari kelima, lakukan tes ulang. Ya, lakukan tes ulang di hari kelima. Kalau misalnya negatif, berarti selesai. Tapi kalau ternyata positif, ya udah berarti lanjutkan dengan isolasi mandiri, gitu ya. Dan memang ini penting sekali ya kita harus pahami, karena kalau misalnya di masa pandemi gini kan kita tidak ingin mengeluarkan orang lain, ya. Makanya dimanapun kita berada, kita pun mungkin kita tidak tahu kondisi kesehatan kita seperti apa, makanya terapkan disiplin protokol kesehatan dimanapun kita berada, ya. Kalau misalnya punya gejala, ya seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, pilek gitu ya, kita pun harus antisipasi ya, karena bisa saja itu adalah COVID-19. Jadi harus melakukan tes segera kalau sudah ada gejala seperti itu. Meskipun gejalanya flu-like symptoms ya, seperti flu. Dan ya, pokoknya lebih baik kita melindungi orang-orang di sekitar kita, ya jangan sampai kita menularkan ke orang lain atau tertular dari orang lain yang tidak memiliki gejala. Baik, dan nampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir, Dokter Isa, yang bisa kita bacakan di sore hari ini. Semoga juga tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dari warganet yang serupa, tapi mungkin belum sempat kita bacakan selama kita siaran. Untuk menutup perbincangan kita di sore hari ini, pesan sehat untuk Sobat Sehat dan juga para pendengar, seperti apa, Dokter Isa? Silakan. Oke, Sobat Sehat, para pendengar semua, memang berita baiknya adalah dalam 1 minggu terakhir, angka positivity rate secara nasional mulai melandai. Ya. Beberapa minggu ini, terutama di Jawa Bali, yang merupakan penyumbang kasus terbesar, ya, yakni 60-70% kasus konfirmasi nasional, ini terlihat penurunan. Nah, selain positivity rate yang menurun, kondisi perawatan di rumah sakit atau hospitalisasi harian rumah sakit nasional juga masih stabil. Nah, kita sih terus berharap ya bahwa kondisi yang baik ini benar-benar terjaga di semua wilayah, sehingga kasus varian Omikron saat ini bisa betul-betul melandai dan stabil kembali ya. Tentunya dengan apa? Ingat protokol kesehatannya. Serta yang belum vaksin segera vaksin, lengkapi vaksinnya. Kalau belum booster segera booster ya. Ayo segerakan perlindungan sebanyak mungkin agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Amin. Tetap sehat semuanya. Baik, dan Sobat Sehat, demikian tadi Q&A dengan Dr. Reisa. Tentunya terima kasih Dr. Reisa sore hari ini waktunya. Sama-sama, terima kasih Mas Revan. Sehat dan sukses selalu ya. Baik, dan tentunya untuk informasi kesehatan bisa kamu akses Sobat Sehat di kemkes.go.id maupun juga sosial media di Twitter @kemenkesri dan juga Halo Kemenkes di 1567 serta tentu pastinya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung, baik dari Radio Kesehatan maupun juga sosial media Instagram @kemenkes_ri dan juga @Radio Kesehatan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan dari RRI Pro 3, rri.co.id, Instagram @RRI Programa 3, maupun juga kanal YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Maupun juga tentunya di Radio Suara Celebes FM Makassar, Radio Naga Suara Bogor, Radio Unima Magelang, dan juga Radio Klasi FM Padang. Saatnya saya Revan Dika pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan salam sehat.